Pada episode sebelumnya, Chanmi menemukan banyak kejanggalan mengenai kematian kakaknya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, jangan lama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Dan ini dia Revenge of Other episode kedua. Adegan dimulai dengan pertemuan Chanmi dan Sohyun di ruangan tempat insiden Wonsok terjadi. Ketika Chanmi bertanya apa yang membuatnya kembali ke sekolah, Sohyun mengatakan kepadanya bahwa itu karena makan siang. Ya, kucing yang biasanya ia beri makan. Dia membawa Chanmi ke kucing itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang memberi makan kucing itu. Kemudian mendengar suara dan melihat Wonsok terbaring di depannya. Mencoba mengalihkan, Sohyun kemudian meminta Chanmi untuk memberi makan kucing itu ketika dia tidak ada. Ucapannya seperti orang yang tidak akan pernah kembali. Saat makan siang, Chanmi tidak berhenti menatap Sohyun sambil mengingat kondisi medisnya. Tiba-tiba keributan mengalihkan perhatiannya. Dan dia melihat seorang siswa perempuan yang ketakutan berdiri di depan seorang siswa laki-laki. Chanmi kemudian diberitahu bahwa terakhir kali laki-laki itu telah melakukan pelecehan seksual terhadap gadis bernama Min Sonha. Namun, karena kurangnya bukti, Sajung-kyung tidak diberi hukuman berat. Di tempat lain, Sohyun mengunjungi dokter dan mengetahui bahwa dia perlu minum obat untuk mengendalikan gejalanya. Dia diberitahu bahwa dia mungkin mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan diberitahu untuk tetap tenang di setiap saat. Kembali ke sekolah, Chanmi diminta untuk membimbing Jaebum dalam berlatih menembak dan dia menganggap semuanya terlalu serius. Kemudian, Osang mengatakan kepadanya bahwa Jaebum mengambil bagian ini hanya untuk mencoba dan mendapatkan kembali ingatannya. Chanmi meminta maaf padanya dan Jaebum menyuruhnya untuk terus membantunya. Di sisi lain, Sohyun menyerahkan HP Hong Ah-jung dan mengetahui bahwa Chanmi telah memintanya bertemu untuk membicarakan tentang Wonsok. Keesokan harinya, Chanmi memperhatikan bahwa Sohyun mengalami sakit kepala dan mengingat kondisinya saat ini. Dia bergegas keluar ke kamar kecil di saat jam pelajaran dan Chanmi segera mengikutinya. Ia berlari ke kamar kecil pria di mana dia melihat darah mengalir keluar dari salah satu bilik. Chanmi mulai memanggil Sohyun, namun Sohyun malah muncul dari bilik lain hingga membuat mereka berpikir tentang darah siapa itu. Chanmi minta digendong untuk melihat siapa di balik bilik itu, hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa perempuan itu adalah Min Sonha yang telah mengiris pergelangan tangannya di kamar kecil. Chanmi sesegera mungkin memanggil ambulans. Gadis itu dilarikan ke rumah sakit, sementara detektif yang bertugas mengenali Chanmi saat ini. Detektif mulai menginterogasi mereka. Keduanya diinterogasi secara terpisah. Detektif wanita itu mulai bertanya kepada Chanmi tentang kepindahannya dari Busan ke Seoul. Chanmi mengatakan padanya bahwa dia akan terus menyelidiki kematian kakaknya. Scene selanjutnya, Chanmi akan bertemu dengan Ho Ah-jung. Namun ternyata bukan Ho Ah-jung yang datang, melainkan Sohyun. Chanmi tetap bersikeras ingin bertemu dengan Ah-jung karena ada yang ingin dia tanyakan. Sohyun kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mencari tahu tentang Wonsok, maka orang yang harus dia datangi adalah Im So-mi. Chanmi kemudian pergi menemui So-mi dan terkejut mengetahui bahwa kakaknya adalah orang yang berbeda di mata orang lain. Dia diberitahu bahwa saudara laki-lakinya adalah pengganggu dan banyak yang bersukacita atas kematiannya. Ini mengguncang Chanmi dan dia meminta maaf atas nama Wonsok sebelum pergi. Di tempat lain, Sohyun meminta bantuan Sohyun dalam kasus Sonha dan memintanya untuk memberi pelajaran kepada pelaku. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan keadilan. Dia mengingatkannya tentang bagaimana dia pernah membantunya di masa lalu dan memintanya untuk melakukan hal yang sama lagi sambil mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan akan dibayar untuk ini. Sohyun menolaknya tapi dia bersikeras dan memberinya waktu sampai hari berikutnya. Sohyun tidak condong ke arah ini tetapi segera mendapat telepon dari panti jompo ibunya dan diberitahu bahwa ibunya menunjukkan tanda-tanda pneumonia. Ini membuatnya putus asa untuk menghasilkan uang dan menyetujui permintaan Sohyun. Dia menyelinap ke ruangan gelap tempat Jung-kyung sedang mencetak beberapa gambar untuk memeras Sonha. Jung-kyung diikat di kursi, sementara mata dan mulutnya ditutup.
Sohyun kemudian mengancamnya dan membuatnya setuju untuk keluar dari sekolah keesokan harinya, dan hal ini disetujui oleh Jungkyung. Namun, saat ingin meninggalkan ruangan, Sohyun melihat foto-foto yang telah dia cetak yang merupakan foto Sonha. Sohyun sangat marah melihat foto itu, hingga akhirnya Jungkyung dipukuli hingga babak belur. Tidak berhenti di situ, Sohyun mengambil palu dan memukuli kaki Jungkyung. Emosinya tidak terkontrol dan ini berasal dari kondisi medisnya. Dia segera melarikan diri ke jalan dan berbalik untuk pergi. Saat itulah dia melihat Chanmi di sana. Gimana? Tambah seru bukan? Saksikan kelanjutannya di video selanjutnya.